Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita yakni dengan ajaran Islam. Anak-anakku SMP anak bangsa cerdas yang saya cintai, kali ini kita berjumpa di pembahasan atau materi yaitu tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya kita semua sudah tidak asing lagi apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti kita bahas lagi untuk pembahasannya biar kita lebih memahami lagi. Siapa kita? Tentu kita adalah umat Islam. Kita adalah seorang muslim. Seorang muslim harus mengetahui apa itu Islam, apa itu tentang Islam, bagaimana cara ibadahnya di dalam Islam. Tentunya kita harus tahu semua. Dan itu pun untuk mempelajari, untuk mengamalkan amaliyah ibadah di dalam ajaran Islam, tentunya kita harus mempunyai wasilah atau perantara guru untuk mempelajari amaliyah atau pengetahuan tentang Islam tersebut. Untuk itu kita bahas di video ini. Materi ini diterbitkan oleh PCNU Pasuruan dan Bangil, yaitu memperkokoh pahaman keagamaan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Tujuannya untuk mempelajari kali ini diharapkan siswa mampu menjelaskan atau mengetahui apa itu definisi aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, menyebutkan tokoh-tokoh nama sentral aswaja, siapa saja ulama-ulama yang ada di dalamnya Ahlussunnah wal Jamaah, tentunya yang ada di Nusantara ini. Dasar-dasar faham aswaja dan mengurai karakter Ahlussunnah wal Jamaah. Aswaja, apa itu aswaja? Menurut bahasa di sini ialah ahl, berarti keluarga atau golongan dan pengikut. Jadi kita harus mengikuti para ulama untuk memahami Islam ataupun beramaliyah beribadah di dalam agama Islam. Kita harus mengikuti tata cara yang sudah diajarkan oleh ulama melalui hadis-hadis Nabi tersebut. Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah yang nomor 2 ini bisa kalian lihat di layar kaca, yaitu segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya as-sunnah ialah segala sesuatu perilaku Nabi yang semua datangnya dari Nabi Muhammad SAW, berupa perbuatan, ucapan, dan pengakuan Nabi Muhammad SAW. Jadi segala sesuatu yang ada pada diri Nabi Muhammad itu namanya as-sunnah. Yang ketiga adalah al-jamaah, yakni apa yang telah disepakati para sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang mengumpulkan hadis-hadisnya Nabi, perkataan Nabi yang dari segala sesuatu yang dari Nabi tadi. Itu al-jamaah, kesepakatan dari para ulama ataupun sahabat yang di sini pada masa Khulafaur Rasyidin. Sekarang adalah sekilas tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa saja tokoh-tokohnya? Di
Di sini disebutkan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan lain sebagainya. Masih banyak ulama-ulama yang harus kita taklid atau berijtihad pada beliau-beliau. Nah, ini adalah tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan tokoh yang ada di layar kaca ini, yaitu Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri dari organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau ini sudah faham dan hafal tentang hadis-hadis Nabi. Beliau juga dikenal sebagai pahlawan nasional karena beliau juga mengikuti perlawanan pada penjajahan dulu, sekaligus beliau adalah ulama yang ada di Nusantara pada masa itu. Menurut Kyai Hasyim Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin, atau kesepakatan yang tadi loh. Kelompok tersebut pada saat ini terhimpun dalam mazhab 4. Ya. Jadi seseorang Islam harus bermazhab dan bertaklid kepada 4 imam yang ada di layar kaca kalian ini. Siapa saja mereka? Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Tapi yang umumnya di masyarakat kita di Nusantara ini mengikuti mazhab dari Imam Syafi'i. Tentang tata cara berwudu, sholat kita itu mengikuti Imam Syafi'i. Dan kita semua bertaklid dan bermazhab kepada Imam Syafi'i tersebut. Dasar-dasar faham Ahlussunnah wal Jamaah yaitu pada 2 saja, yaitu kepada As-Sunnah dan Al-Qur'anul Karim. Jadi mengambilnya dari 2. Kita beramaliyah di dalam Islam itu harus sesuai dengan As-Sunnah Nabi dan sesuai dengan Al-Quran. Karakter di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yaitu tawassut yang bersifat tengah-tengah, tidak terlalu keras juga tidak terlalu lembek. I'tidal, tegak lurus. Ini tentang prinsip, bahwasanya prinsip kalau sudah ini benar, otomatis harus melaksanakan. Tasamuh, toleransi, tidak congkak. Jadi Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah kasih sayang. Ini adalah ciri-ciri dari karakter Ahlussunnah wal Jamaah. Tawazun, seimbang dengan segala hal. Contohnya kalau kita sedang melakukan hidup sehat, kita juga harus meniru kehidupan Nabi yang telah dilakukan Nabi dengan berpuasa, tidak terlalu banyak makan, tidak terlalu banyak tidur. Kita juga harus melakukan seperti apa yang dilakukan Nabi. Nah, dari ilmu kesehatan itu juga bahwasanya yang dilakukan Nabi hidup secara sehat, karena di dalam ibadah puasa sudah dibuktikan oleh ilmu kesehatan bahwasanya itu adalah perilaku yang bagus atau ibadah yang bagus. Amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebaikan dan menjauhi kemungkaran atau menolak kegiatan kemungkaran.
Amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, insyaallah kita sudah melakukan semua yang ada di masyarakat kita, contohnya dibaan, manakiban, talqin, tawasul, ziarah kubur, dan tahlilan. Ini semua adalah amaliyah-amaliyah yang ada di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang tentang dibaan, yang pertama adalah kegiatan ini membaca sholawat Nabi, yang kitabnya adalah Maulid Diba, yang umumnya pada masyarakat kita diiringi dengan musik Banjari, atau yang lagi modern dengan musik-musik pop seperti vokal-vokal siapa itu namanya, Nisa Sabian dan lain sebagainya. Lah, tujuan kegiatan dibaan ini meningkatkan rasa sayang, rasa cinta kita terhadap Nabi dengan dibacakan tentang riwayat-riwayat beliau yang ada pada hidupnya. Manakiban, yaitu mengungkapkan sejarah atau riwayat hidup dengan menceritakan tentang kebaikan-kebaikan yang sudah dikenal, kebaikan kepada Allah maupun kepada sesama. Talqin mayit, mengajarkan dan mengingatkan kembali kepada mayit yang baru saja dikubur dengan kalimat-kalimat tertentu. Jadi tujuan talqin di sini ini adalah amaliyah dari seseorang atau Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah dengan menuntun mayit. Tujuannya talqin ini adalah menuntun mayit menuju pertanyaan-pertanyaan yang ada di alam barzah atau alam kubur, yaitu yang ditanyakan oleh malaikat. Apa saja pertanyaannya, yaitu siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, siapa saudaramu, man rabbuka, seperti itu dan seterusnya. Jadi tujuan talqin itu adalah untuk menuntun mayit menuju pertanyaan atau menuju alam barzah. Tawasul atau perantara bisa diartikan dengan sebagai perantara untuk salah satu berdoa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi tujuan bertawasul ini kita mencari perantara. Contohnya kalau kita mau bertahlilan, kita mengawali dengan tawasul kepada Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya, dan kepada ulama-ulama ataupun mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal atau kakak-kakak kita. Nah, tujuannya untuk memberikan doa. Atau bisa lagi tujuan tawasul itu mencari keberkahan dari ulama-ulama supaya doa kita terkabul oleh Allah. Tujuannya hanyalah untuk diibaratkan untuk mencari sinyal. Ziarah kubur. Ziarah kubur tentunya di masyarakat kita kalau hari Kamis atau malam Jumat itu biasanya kubur-kuburan banyak orang berdatangan untuk berziarah. Tujuannya ialah untuk mendoakan sang mayit atau orang yang sudah meninggal yang ada di dalam kubur. Dan yang kedua tujuannya untuk mengingatkan kita bahwasanya semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian.
Nah, tujuannya untuk mendoakan dan mengingatkan kita pada kematian. Tahlilan adalah kegiatan untuk mendoakan bagi arwah-arwah yang sudah meninggal, atau tahlilan ini bacaan yang ada di dalam ziarah kubur tadi. Ya, kalau kita mau berziarah kubur, yang kita baca yaitu tahlilan. Atau bisa ditambahi dengan bacaan surah Yasin. Nah, kegiatan tahlilan ini didahului dengan tawasul tadi, mendoakan orang yang sudah meninggal. Kegiatan-kegiatan tadi, tahlilan, istighosah, itu sudah tidak asing lagi di masyarakat kita. Hampir dalam 1 minggu kegiatan ini sudah dilaksanakan di masyarakat kita, mulai dari dipaan, manakib, ziarah kubur, tahlil, dan istighosah. Istighosah di sini memohon ampun atau memohon pertolongan tujuannya. Kalau ada kesusahan atau ada bencana, pasti akan melaksanakan istighosah. Tujuannya untuk meminta pertolongan. Semoga kita bisa mengamalkan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah dibimbing oleh ulama-ulama kita dan ulama Nusantara kita, yaitu Hasyim Asy'ari. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dari beliau-beliau atau mendapatkan barokahnya. Dan semoga juga kalian masih tetap bersemangat belajar di rumah dan senantiasa mendapatkan rahmat, dilimpahkan rahmatnya oleh Allah bentuk nikmat dan kesehatan. Amin amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.